Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Wahyu Ramadhani dari kelas 12 TKJ2, nomor absen 07. Di sini saya akan mengkonfigurasi paket UKK dari paket 3, yaitu troubleshooting layanan jaringan pada jaringan klien dan server. Uji kompetensi keahlian tahun pelajaran 2019-2020. Oke. Di sini ada petunjuk umumnya yang bisa digunakan, lalu ada daftar peralatan, dan ada soal atau tugasnya. Oke, jadi pada soal tugas dari troubleshooting layanan dan jaringan pada jaringan client server, pertama yaitu memiliki sebuah web server dan database server. Lalu kedua memiliki sebuah router. Ketiga memiliki koneksi wireless yang difasilitasi hotspot. Oke. Lalu keempat memiliki web yang berbasis WordPress. Lalu kelima adalah memiliki 100 klien yang mengakses internet menggunakan wireless dan 50 klien yang mengakses menggunakan kabel. Lalu yang ketujuh adalah klien yang terkoneksi dengan kabel memiliki kecepatan 256 kbps dan klien yang terkoneksi menggunakan wireless memiliki kecepatan 128 kbps. Dan pada IP router ke internet sesuai konfigurasi SP dan network untuk lokal area yaitu 10.10.x.0/24 dan X merupakan nomor bangku. Lalu dalam pembagian IP dalam lokal area dihitung menggunakan VLSM. Oke, yang pertama saya ke VirtualBox. Ke VirtualBox saya menggunakan MikroTik dengan adapternya, yaitu adapter pertama menggunakan bridge yang untuk digunakan untuk tersambung ke internet, dan 234 yaitu menggunakan adapter internal yang digunakan untuk pertama yaitu server, dan 34 yaitu digunakan untuk klien. Di mana saya menggunakan dua klien, yaitu di sini menggunakan klien yang digunakan untuk kabel dan di sini klien yang digunakan untuk WLAN, dan saya menggunakan server Debian yang digunakan untuk server. Oke, pertama saya membuka MikroTik, dan untuk mengakses MikroTik, untuk mengatur MikroTik saya menggunakan Winbox, dan sudah saya login menggunakan MAC address. Oke, pertama kita melakukan pengelapatan IP pada IP address. Oke. Lalu di sini adalah contoh pengelapatan IP, dan saya akan memberitahu tentang pengelapatan IP menggunakan VLSM. Saya menggunakan ini ipcall.com, yang dimana pada WLAN yaitu 100 klien, yaitu saya menggunakan maksimum addressnya yaitu 100, yang mendekati 100 yaitu 126. Oke, saya menggunakan 7.1. Oke, dan mendapatkan range yaitu 10.10.7.0 sampai 127. Oke, yang kedua 50 klien. 50 klien saya menggunakan 62 maksimumnya dengan /26. Oke, yaitu 192. Terakhirnya 255 3 kali 192. Saya menggunakan 129 untuk hostnya dan mendapatkan range-nya yaitu 128 sampai 191. Lalu kedua yaitu menggunakan server Debian, di mana server Debian ini agak berbeda, yaitu harus memiliki minimal 3 jenis link, dan salah satu linknya harus memiliki sebuah tabel. Oke, nanti kita konfigurasi, dan saya menggunakan 6 klien. Oke, dan mendapatkan range-nya dengan hostnya saya akan ubah yaitu 193 untuk IP routernya, yaitu mendapatkan range-nya itu 192 sampai 199 dengan subnet mask-nya yaitu 2553 kali titik 248. Oke, langsung saja kita konfigurasi pada address-nya, yaitu di sini sudah saya masukkan. Dengan ether 2 yaitu digunakan untuk server, dan ether 3 digunakan untuk klien LAN, dan ether 4 digunakan untuk klien WLAN. Oke, lalu selanjutnya saya menggunakan DHCP client. Di DHCP client saya menggunakan untuk IP internet.
Oke, dengan cara plus lalu pilih Ether yang digunakan untuk dimasukkan IP internet. Oke, sudah terhubung ya. Lalu saya ke IP firewall. Oke, ke NAT dan di NAT saya konfigurasi pada tab general, yaitu C-nya screen NAT, lalu out interface-nya Ether 1 dan action-nya masquerade. Setelah itu kita keluar saja. Lalu kita pilih ke IP server. Oke, IP server saya untuk menggunakan DHCP server pada klien. Untuk pada klien akan mendapatkan DHCP IP pada server. Oke. Pada server saya akan menggunakan Ether 3 dan Ether 4 untuk klien. Lalu dengan cara DHCP setup saya akan contohkan menggunakan Ether 2. Kita klik next. Ini digunakan untuk menentukan range. Lalu ini digunakan untuk menentukan DNS. DNS yaitu alamat IP internet dan 8888. Oke. Setelah itu kita klik next lagi dan list time-nya next lagi dan akan sudah terkonfigurasi IP servernya, yaitu untuk Ether 3 dan Ether 4. Setelah itu jika sudah, kita ke hotspot. Untuk hotspotnya di sini sudah saya konfigurasi menggunakan Ether 4 yang digunakan untuk klien wireless. Oke, saya akan contohkan yaitu saya menggunakan Ether 2 lagi. Next. Kita klik next. SMTP server next. Lalu DNS-nya menggunakan 8888. Oke, lalu kita klik next saja. Dengan DNS-nya kita bisa gunakan sesuka hati, lalu kita next lagi dan akan sudah terkonfigurasi. Oke. Dengan usernya tadi saya menggunakan admin dan tanpa passwordnya. Passwordnya ini 1. Oke, saya menggunakan password 1. Jika sudah, saya akan konfigurasi tadi ini memiliki kecepatan 256 kbps untuk yang kabel dan 128 kbps untuk yang wireless. Oke, klien wireless dan klien kabel saya menggunakan ini dia, Simple QoS Kiwi. Oke, kita klik plus dan di sini saya akan contohkan pada klien LAN dengan 256 kbps untuk target upload dan downloadnya pada target Ether 3. Kita klik oke saja. Cukup simpel untuk pembagian bandwidth-nya, yaitu di sini klien WLAN yaitu target 4 memiliki target upload dan downloadnya yaitu 128 kbps. Oke. Ya, juga cukup di situ saja. Oke, langsung saja masuk ke server. Server menggunakan Debian dengan adaptornya internal. Kita lakukan login. Oke, pada server saya akan tunjukkan pengelamatan IP-nya. Untuk adapter Ethernet ini tidak berguna, hanya untuk berjaga-jaga saja. Dan Ether 1, kita fokus saja ke Ether 1. Saya menggunakan IP 10.10.7.194 dengan gateway-nya 193. Dengan netmask-nya yaitu menggunakan netmask/29 yaitu 2553 kali .248. Lalu pada IP aliasnya yaitu saya menggunakan IP 195 dengan netmask-nya sama menggunakan netmask 29. Kita keluar, lalu kita restart. Kita tunggu. Oke, setelah itu kita install untuk web server. Apache 2 MySQL
client dan server, php my admin, dan pin 9. Oke, sebelumnya sudah saya install dan saya tidak perlu untuk enter lagi. Setelah itu, jika sudah diinstal, kita masuk ke pin terlebih dahulu, yaitu cd yaitu DNS. Untuk pengaturan DNS, yaitu saya sudah menggunakan DB. Lihat, saya menggunakan DB Echo 1 dan Echo 2, namun Echo 3 ini sudah tidak berguna, jadi lupakan saja. Jadi fokus saja ke Echo 1 dan Echo 2. Kita masuk ke nano DB Echo 1 dan menggunakan DB 10, yaitu digunakan untuk IP. Lalu di sini pada DB Echo 1 yaitu seperti ini konfigurasinya, dengan menggunakan IP-nya 10.10.7.194. Oke, kita keluar, lalu kita menggunakan DB Echo, yaitu dengan sama seperti DB Echo 1, namun bedanya yaitu menggunakan IP alias menggunakan IP 10.10.7.195. Oke, kita keluar dan kita akan masuk ke DB10. Pada DB10 ini saya menggunakan localhost-nya yaitu echo1.net, dan PTR-nya saya menggunakan echo1.net dan echo2.net. Oke, langsung saja kita service pin 9 restart. Kita restart DNS-nya. Oke, setelah itu jika sudah di restart, kita masuk ke /home echo lagi. Oke, pada /home echo saya sudah memiliki sebuah aplikasi WordPress yang dimana nanti ini akan digunakan untuk hasil akhir. Oke, pada WordPress sudah saya unzip dan filenya sudah saya simpan di var www. Oke, WordPress. Kita lihat ls. Dan di sini ada jenis tipe folder WordPress. Oke, kita masuk cd WordPress. Oke, kita ls. Di sini sudah ada macam-macam konfigan dari WordPress yang sudah di unzip tadi. Langsung saja kita keluar dan saya akan mengkonfigurasi Apache 2 atau web server. Saya langsung saja masuk ke nano cd, maksud saya cd etc Apache 2 size available. Kita ls, dan di sini ada namanya yaitu Echo 1 dan WordPress. Pada Echo 1 saya akan masukkan nano Echo 1. Oke, di sini untuk web pertama yaitu menggunakan Echo 1 dengan namenya echo1.net, aliasnya juga. Lalu pada dokumen rootnya saya simpan ke /home/echo1. Oke, kita keluar dan lalu kita ke Echo 2, maksud saya ke WordPress tadi, nano WordPress. Oke, pada nano WordPress saya menggunakan akun linknya Echo 2, DNS dari Echo 2, lalu server aliasnya juga echo2.net, dengan disimpan di dokumen rootnya yaitu /var/www/wordpress. Oke, yang tadi saya beritahu tadi di /var/www/wordpress, dan direktori ini juga saya
masukkan /var/www/wordpress. Oke, saya keluar, lalu masukkan A2 desite default. Oke, seperti ini. Lalu masukkan A2 nsite WordPress. Sudah ready, lalu echo 1. Oke, sudah ready semua, lalu restart web servernya. Oke, semuanya sudah di restart. Setelah itu saya akan masukkan ke saya tunjukkan ke echo /home/echo untuk echo satunya, yaitu kita masuk ke /home/echo 1, kita ls, dan saya sudah ke copy indeks HTML nya. Untuk indeks HTML nya saya menggunakan seperti berikut. Oke, di indeks HTML-nya saya menggunakan untuk tabel. Di sini nanti ada kata selamat datang, lalu www.eko1.net, dan di sini ada keterangan biodata Eko Wahyu Ramadhani, lalu nama lengkap yaitu Eko Wahyu Ramadhani, disusul dengan yang lainnya seperti berikut: jenis kelamin, lalu tempat tanggal lahir. Dan di sini untuk database @eko1.net dan WordPress @eko2.net itu digunakan untuk linknya yang digunakan untuk masuk ke link tersebut. Ini ada linknya eko2.net digunakan untuk masuk ke WordPress, dan linknya phpMyAdmin digunakan untuk masuk ke database server. Oke, lalu kita Ctrl X. Dan sudah kita restart semuanya. Oke, sebelum ke klien terlebih dahulu, saya akan menunjukkan ke WordPress pada /var/home /var/www. Oke, masuk ke direktori /var/www/wordpress tadi. Saya akan tunjukkan pada wp stripconfig.php. Oke, masuk saja ke nano wp stripconfig.php. Oke, langsung saja saya sudah buat. Untuk definisi db name-nya yaitu WordPress dan db usernya root, dan db passwordnya echo, lalu localhost, dan db charset-nya yaitu sebagai berikut. Oke, untuk db user dan db password berikut itu ya untuk sesuai dengan db database kalian. Usernya apa dengan passwordnya juga apa, jadi harus sesuai. Jadi kalau usernya root, passwordnya harus sesuai dengan instalasi sebelumnya, yaitu bisa password Anda sendiri, dan saya sebelumnya menggunakan password echo. Oke, kita keluar. Oke, dan sebelumnya belum ada direktori wp stripconfig.php ini. Jadi saya copy dari wp stripconfig stripsample.php. Saya copy, lalu saya masukkan wp stripconfig.php. Untuk wp stripconfig.php ini berguna untuk instalasi pada WordPress tersebut. Jadi seperti ini, wp wp stripconfig stripsample.php, lalu kita masukkan wp-config.php, lalu kita tekan enter. Oke, lalu di
dikonfig seperti tadi. Oke, selanjutnya kita masuk ke klien. Pada klien saya menggunakan klien 2 terlebih dahulu. Oke, kliennya masih saya pause. Pada klien 2 masih belum bisa digunakan untuk internet. Seperti berikut, no internet access, namun sudah bisa terhubung. Jadi caranya yaitu kenapa klien ini klien 2 tidak bisa terhubung ke internet, karena kita sudah mengatur hotspotnya ke klien 2, yaitu klien yang digunakan untuk wireless. Jadi harus terhubung terlebih dahulu ke hotspot tersebut. Oke, langsung saja kita ketik 10.10.7.194. Oke, kita enter. Ya, di sini akan terhubung ke hotspot. Oke, di sini your login, karena sebelumnya sudah saya loginkan. Oke, kita tunggu sebentar. Ya, di sini sudah bisa login. Oke. Dan di sini langsung masuk ke websitenya eco1.net. Ya, ini eco1.net, yaitu website untuk tabel. Langsung saja kita coba ke CMD. Ya, bisa dibuktikan kalau sekarang sudah internet akses. Oke, CMD. Ya, bisa dibuktikan kalau sudah internet akses. Masuk ke CMD, kita lakukan ping Google langsung saja. Ping google.com. Oke, dan hasilnya sudah reply seperti berikut. Lalu kita masukkan ping 88884 kali. Oke, juga sama sudah reply. Untuk melihat IP-nya, kita lihat terlebih dahulu IP-nya mendapatkan IP berapa. Oke, kita cek pada details. Ya, sudah diketahui kita mendapatkan IP 10.10.7.126. Oke. Tadi range-nya sudah mencukupi, sudah termasuk ini, sudah di dalam. Kita close. Oke. Setelah itu kita masuk ke klien LAN. Klien LAN. Jadi ini di bus. Kita klik klien LAN. Oke. Di klien LAN kita aktifkan. Oke, pada klien LAN kita coba untuk ping google.com. CMD ping google.com. Sudah dipastikan bahwa ini sudah terhubung. Untuk setiap klien harus Optane atau DHCP, kecuali pada klien LAN. Untuk klien LAN diwajibkan untuk menambahkan pada DNS servernya, yaitu DNS pada server 194, lalu ditambahkan lagi 8.8.8.8, yaitu default dari DNS Google. Oke, kita klik OK. Namun untuk klien WiFi cukup di Optane semua, termasuk IP juga DNS.
kita silang dan bisa diketahui bahwa link Google sukses. Oke, ping 8888 juga sukses. Setelah itu pada konfigurasi percobaan langsung saja oke, kita coba eco1.net, masuk ke link tabel, lalu kita coba ke eco2.net. Ya, sebelumnya sudah saya konfigurasi untuk WordPress-nya dan saya masukkan ke eco2.net pada web server, dan akan ada tambahan konfigurasi WordPress. Namun tidak saya jelaskan untuk konfigurasi WordPress-nya karena sudah saya lakukan di video sebelumnya. Oke, di sini saya menggunakan WordPress, juga sudah ada nama saya sendiri. Ya, kalau menggunakan Internet Explorer ini berbeda dengan Chrome jadinya. Kalau Internet Explorer menurut saya ini terlalu besar layarnya dibandingkan Chrome. Oke, kita lanjut lagi ke phpMyAdmin. Oke, kita masuk ke eco1.net /phpMyAdmin. Masuk menggunakan root, lalu echo passwordnya kita klik, dan sudah bisa diketahui bahwa sudah bisa login ke phpMyAdmin atau database server. Untuk sebelum menginstal WordPress, terlebih dahulu kita ke basis data. Kita tambahkan database baru, kita klik WordPress. Oke, lalu kita klik buat. Dan sudah saya buat sebelumnya di sini WordPress. Oke. Ini database WordPress. Sudah saya tambahkan. Oke. Kita silang aja. Dan pada database maksudnya web server pada eco1.net ini, saya sudah mencantumkan link untuk database dan link untuk WordPress sendiri. Oke, kita klik database dan akan masuk ke database. Lalu kita klik WordPress, maka juga akan masuk ke WordPress. Ya, seperti ini. Ya, sudah masuk. Jadi untuk praktikum UKK paket 3 sudah selesai. Ya. Untuk uji kompetensi keahlian tahun pelajaran 2019-2020 untuk paket 3 dengan judul tugas troubleshooting layanan jaringan padat jaringan klien server sudah berhasil dilakukan. Sekian video saya, semoga bermanfaat. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.